Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Guru Liansen Siti Hum. Saudara-saudara Dharma dimanapun Anda berada, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Ya, DKI kembali memberlakukan protokol kesehatan PSBB yang lebih ketat. Hendaknya kita semua sosialisasikan penerapan 3M dari Pemprov DKI, yaitu apa? Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini memang sangat mendasar, tetapi jika semua orang sadar, tidak lengah, dan berperan aktif mengikuti penetapan ini, selain diri sendiri terlindungi, orang lain juga akan terlindungi. Sehingga mata rantai penyebaran virus corona 19 diharapkan akan segera terputus. Saudara-saudara, jalan kehidupan manusia memang berbeda. Dan masing-masing individu sudah mempunyai jalan hidup yang telah digariskan, yang disebut takdir. Dan semua ini berhubungan erat dengan karma di masa kehidupan lampau. Apakah takdir masih bisa berubah? Bisa. Karena karma yang baru terus bermunculan, terus beraksi. Dan buah karma tidak selalu lintas lahir, artinya bisa saja berbuah dalam waktu yang relatif singkat dalam satu kelahiran yang sama. Sehingga takdir bukanlah sebuah harga mati. Tetap akan terpengaruh oleh karma yang baru, baik itu berupa karma baik maupun karma buruk. Nah, kalau sudah bisa menerima pemahaman ini, maka tidak sulit untuk mencari tahu mengapa dalam perjalanan hidup manusia, kadangkala segala kondisi sudah sangat mendukung, segala syarat sudah terpenuhi, masih saja gagal mencapai target yang diharapkan. Itu salah satu sebab, dikarenakan terdapat pelanggaran sila. Sila yang dimaksud tentu adalah Pancasila Buddhis, Po Jiao Wu Jie. Sila ini berlaku untuk setiap umat. Untuk itu saya akan mengajak rekan-rekan yang ada di sini, kita sama-sama membaca Pancasila Buddhis. 1. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. 4. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. 5. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Nah, berikut ini saya ingin mengajak saudara-saudara simak bersama sebuah kisah nyata dari buku karya Yang Mulia Dharma Raja Liansen berjudul Tangxia Qing Liang Xin, Batin Teduh Seketika, tentang pengalaman seorang penulis ternama yang mengalami nasib buruk. Buku ini terbit pada awal tahun 2000. Berarti kejadian yang dikisahkan di sini sudah lebih dari 20 tahun. Suatu hari, seorang penulis yang cukup terkenal bernama Xie Run menemui Yang Mulia Dharma Raja Liansen. Karena Yang Mulia dan Xie Run sama-sama penulis yang sangat produktif, sehingga kedatangan Xie Run bukan lagi sekadar konsultasi. Mereka berdua asyik berbagi seputar penulisan buku. Usai perbincangan, Xie Run dengan serius berkata kepada Yang Mulia, "Saya tahu Anda, Yang Mulia Dharma Raja Liansen, menguasai ilmu batin. Sejak dahulu saya tidak pernah percaya tentang dunia kebatinan. Dan dulu saya sempat meremehkan hasil karya Anda tentang alam spiritual.
Sekarang saya sudah berusia 64 tahun. Soal pengalaman dan kemampuan menulis, saya tidak kalah dibanding dengan rekan-rekan yang lain. Tetapi saya tidak paham mengapa rekan-rekan yang lain yang hampir sebaya dengan saya, hidup mereka tuh boleh kata sangat sukses dan terhormat. Sedangkan jalan hidup saya semakin kelabu. Anda melihat saya ini seorang penulis terkenal. Sesungguhnya saya hidup dalam kondisi pas-pasan. Biaya hidup pun menjadi masalah. Dan sering pula dikesampingkan oleh rekan-rekan yang lain. Saya tidak ada jabatan, tidak ada harta, kesehatan pun mulai memburuk. Bahkan keluarga pun berantakan. Saya dapat merasakan seolah-olah ada sebuah tangan raksasa yang tidak kelihatan yang selalu merenggut hasil jerih payah saya. Sehingga dengan usia yang mulai senja ini, yang sudah senja ini, saya sama sekali tidak memiliki apa-apa. Semuanya nihil. Untuk itu hari ini saya ke sini mohon bantuan yang mulia, sudi membantu saya cari tahu apa sebabnya. Dan membantu tunjukkan satu jalan yang baik untuk saya tempuh. Yang mulia juga terkejut mendengar apa yang telah dialami oleh Shirun. Dari nada pembicaraan Shirun, tak sulit dipahami bahwa Shirun yang begitu terus terang ingin memperbaiki jalan hidupnya yang susah. Dan yang mulia, yang ulas kasih, yang selalu ingin membantu sesama memperbaiki diri, saat itu juga langsung memejamkan mata dan memohon petunjuk kepada tiga adinata, yaitu Mahadewi Ausi, Buddha Amitabha, dan Bodhisattva Siddhigarbha. Tiba-tiba dalam penampakan muncul sebuah kitab langit. Isinya apa? Isinya menyebutkan bahwa Shirun bukan saja seorang profesor, mestinya bisa menjabat sebagai seorang dekan, juga keahliannya sangat dibutuhkan oleh banyak instansi pemerintah. Mestinya hidupnya makmur, mestinya keluarganya juga harmonis, dan usianya bisa hidup sampai di atas 80. Namun, semua jatah ini menyusut, bagaikan tanaman subur dipangkas habis. Karena pada usia muda, demi biaya hidup, ia sempat menulis 6 buku cerpen bermuatan pornografi. Sampai di sini yang mulia, sudah jelas apa yang menjadi batu sandungan dalam hidup Shirun. Tetapi yang mulia ingin Shirun sendiri yang membuka suara. Yang mulia bertanya, apa yang Anda lakukan pada saat masih muda? Saya kuliah, saya tekun belajar, selalu juara 1 sambil menulis untuk beberapa koran. Anda pernah menulis cerpen? Shirun agak ragu, lalu menjawab, waktu muda masih belum tulis novel. Anda pernah menulis 6 buku cerpen tipis? Shirun terperangah. Ia sulit percaya, padahal tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia pernah menulis cerpen itu. Namun akhirnya ia mengaku, hanya saja ia melihat sikap yang mulia yang begitu serius, ia tidak paham separah itukah akibatnya. Saudara-saudara, buku atau media cetak pengaruhnya amat luas dan dalam. Bagaikan pisau bermata dua, jika berpesan moral, punya makna mendidik. Jika berpesan amoral, akan merusak jiwa raga banyak orang. Bayangkan, buku itu terus beredar. Dari tangan pertama seseorang ke tangan orang lain. Dan jumlah tangan pertama itu sebanyak jumlah buku yang diterbit. Belum lagi buku itu dicetak ulang dan diterbit berulang kali. Shirun menyatakan penyesalan yang amat mendalam. Namun yang mulia berkata, buah karma buruk ini terus akan berlanjut sampai buku hasil karya Shirun yang beredar sama sekali lenyap dari permukaan bumi. Selama buku ini masih beredar, buah karma buruk yang timbul
tidak akan berakhir, ya, akan terus berkelanjutan. Zedun waktu masih muda memang sadar apa yang dilakukannya itu tidak bermoral, tetapi ia tidak tahu bahwa akibatnya bakal separah ini. Lantas sekarang bagaimana? Yang Mulia menunjuk 2 jalan. 1, tulis buku yang bernapas moral. 2, begitu ketemu buku yang bernapas porno, langsung dibakar. Saudara-saudara, manusia pada umumnya memang gampang melakukan kesalahan. Yang penting tahu bertobat dan mencari jalan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur. Semoga semua makhluk teguh menaati sila. Baik saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah kitab wihara, Pelimpahan Jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di